Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang leverage. Lalu di sini untuk pembahasannya kami akan ada latar belakang, rumusan masalah, dan review jurnal. Lalu di sini ada Harley Davidson yaitu laporan tahun 2021. Dalam pembahasan tentang kinerja keuangan, menjelaskan bahwa untuk tahun 2021 pendapatan bersih perusahaan meningkat 25,9% dibanding tahun 2020. Harley juga menjelaskan bahwa penjualan meningkat sedikit 15,7%. Lalu contoh aktual lainnya tahun 1969, Coca-Cola Company hanya mencatat kenaikan 2,9% atas tingkat penjualan yang dilaporkan untuk tahun 1996. Perusahaan minyak besar mengalami kontraksi 3,6% dalam penjualan, namun kontraksi dalam pendapatannya 19,4%. Kita ketahui, fluktuasi penjualan tidak selalu dalam arah positif. Lalu di sini ada model kerangka kaitan dengan struktur aktivitas dan keuangan perusahaan, bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu ada resiko bisnis dan keuangan. Ya, untuk pembahasnya kami akan membahas resiko bisnis dan keuangan. Lalu ada mengkaji sebab variabilitas. Risiko bisnis dan keuangan yaitu adalah kemungkinan perusahaan tidak mampu menutup biaya operasional akibat ketidakpastian dalam aktivitas usaha seperti perubahan permintaan pasar, harga bahan baku, dan biaya produksi. Risiko ini muncul sebelum perusahaan menggunakan utang sehingga berasal dari kegiatan operasional murni, sehingga besar proporsi biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan, maka laba akan semakin besar. Proporsi biaya dalam perusahaan struktur biaya perusahaan, maka laba murni semakin besar. Proporsi biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan, maka laba akan semakin sensitif terhadap bisnis yang lebih benar, terutama jika penjualan berfluktuasi tajam atau pasar sangat kompetitif. Yang lebih besar karena lebih besar, terutama jika penjualan fluktuasi dalam pasar jika sangat kompetitif. Resiko keuangan adalah resiko tambahan yang timbul akibat penggunaan dalam struktur modal perusahaan ketika perusahaan menggunakan dana pinjaman murni, kewajiban untuk membayar bunga dan pokok hutang secara tetap. Terlepas dari besar kecilnya laba yang diperoleh, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban dapat menurun drastis. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi hutang terhadap modal sendiri, semakin besar pada risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Lalu berikut di bawah ini adalah aliran pendapatan yang diharapkan perusahaan, yaitu dispersi variabel relatif. EBIT menunjukkan risiko bisnis perusahaan dapat diharapkan. Pada gambar 1.4 menunjukkan pada estimasi distribusi probabilitas subjektif dari EBIT tahun depan dengan price grain company dan tipe proyeksi yang lebih besar Burn Seed Company. Lalu di sini ada mengkaji sebab probabilitas. Nilai EBIT yang diharapkan untuk BIS adalah
$100.000 dengan defisit standar terkait $20.000 bila EBIT tahun depan untuk BRIS jatuh satu defisit standar lebih rendah ketimbang $100.000, yang diharapkan EBIT aktual akan sama dengan $8.000 EBIT yang diharapkan Blackburn, dan ukuran defisit standar $20.000. Defisit standar untuk tingkat EBIT yang diharapkan ketika perusahaan yang sama. Ketika katakan tingkat resiko bisnis BRIS melampaui Blackburn karena koefisien variabel EBIT yang diharapkan lebih besar sebagai berikut. Berikut adalah rumusan dan cara menghitung yang diharapkan BRIS. Perkenalkan, nama saya Marni Hulu. Saya di sini akan menjelaskan leverage operasi. Leverage operasi adalah tingkat penggunaan biaya tetap dalam kegiatan operasional perusahaan yang menyebabkan perubahan kecil pada penjualan dapat menghasilkan perubahan besar pada laba operasi atau EBIT. Semakin tinggi biaya tetap, semakin besar leverage operasi. Artinya, risiko dan potensi laba juga semakin tinggi. Leverage operasi menunjukkan seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan, sehingga penting untuk mengukur efisiensi dari resiko operasional perusahaan. Grand Company bisa dilihat dari tabel di bawah. Selanjutnya, asumsi matematis dari analisis biaya volume laba terdapat pada hubungan leverage operasi yang didapatkan. Dalam kasus ini, penjualan price grand yang dilakukan oleh rasio biaya variabel ini sebesar 0,6 akan mengalami kejadian secara terus-menerus selama T ditambah 1 dan biaya tetap akan terus $100.000. Dengan memiliki asumsi perakiraan penjualan yang dimiliki serta melibatkan struktur biaya seperti itu, pengukuran atas kemampuan yang dimiliki oleh EBIT dalam hal merespon perubahan volume, simak dalam tabel 10.2 yang dimiliki bahwa EBIT diharapkan $44.000 pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, perubahan persentase dalam EBIT diharapkan $44.000 pada akhir periode perencanaan. Perubahan persentase dalam EBIT dari T ditambah 1 dapat diukur sebagai berikut. Persentase perubahan EBIT sama dengan $44.000 T ditambah 1 dikurang $20.000 dibagi $20.000 T sama dengan 24.000 dibagi 20.000 hasilnya 120%. Terdapat fluktuasi penjualan yang telah diramalkan adalah 20% dari tingkat penjualan periode dasar T. Ini diversifikasi persen perubahan penjualan $360.000 ditambah 1 dikurang $300.000 T dibagi $300.000 T sama dengan $60.000 dibagi $302.000 hasilnya 20%. Dengan menghubungkan fluktuasi persentase dalam EBIT dengan fluktuasi persentase dalam penjualan, kita dapat menghitung leverage operasinya sehingga kita dapatkan derajat leverage operasi persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan. Bila persamaan di atas diterapkan pada price grand, didapatkan DOL $3.000 sama dengan 120% dibagi 20% hasilnya 6 kali. Selanjutnya, leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan dana berbiaya tetap seperti utang atau saham preferen untuk membiayai aset perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Jika laba operasi atau EBIT lebih besar dari beban bunga, maka laba per saham akan naik. Namun jika sebaliknya, laba akan menurun. Artinya, semakin tinggi penggunaan utang, semakin besar potensi keuangan sekaligus resiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Jika situasi ini terjadi,
perusahaan akan mengalami ekspos keuangan jika menggunakan leverage keuangan dengan rumus persentase perubahan Inggris per share dibagi persentase perubahan EBIT kurang lebih 100. Dengan mengikuti produser umum yang sama memungkinkan menganalisis penggunaan leverage operasi perusahaan, kita dapat membuat ukuran yang tepat untuk leverage keuangan. Ukuran sedemikian terkait dengan sensitivitas Inggris per share terhadap fluktuasi EBIT. Hubungan itu dapat dinyatakan. Persamaannya bisa dibaca di bawah ini. Selanjutnya, kombinasi leverage keuangan dan leverage operasi. Leverage gabungan adalah kombinasi antara leverage operasi dan leverage keuangan yang menunjukkan pengaruh perubahan penjualan terhadap laba perusahaan. Leverage ini menggambarkan resiko total perusahaan, baik dari sisi operasional maupun pembiayaan. Semakin tinggi leverage gabungan, semakin besar perubahan EPS akibat perubahan kecil pada penjualan. Artinya potensi laba meningkat, tetapi resiko kerugian juga semakin tinggi. Leverage gabungan membantu manajemen dalam menilai sensitivitas keuntungan dan menetapkan struktur biaya serta modal yang optimal. Nah, selanjutnya, karena risiko yang terkait dengan kemungkinan EPS terpengaruh oleh penggunaan, kombinasi atau leverage total, ada gunanya mengkuantifikasi efeknya. Sebagai ilustrasi, kita tinjau lagi Press Grand Company. Struktur biaya Press Grand Company dalam bahasan break-even masih berlaku. Selain itu, diasumsikan dipilih rencana B dengan rasio hutang 25%. Selanjutnya, pengertian leverage keuangan. Leverage keuangan adalah praktek pendanaan sebagai aktiva perusahaan dengan sekuritas yang menanggung beban pengembalian tetap dengan harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham. Dalam bahasan lalu, kita fokus pada tingkat pendapatan per saham atau Inggris per share perusahaan untuk merespon perubahan EBIT. Sementara itu, pengembalian ke pemegang saham biasa terpusat pada Inggris per share. Kita tidak mengatakan bahwa Inggris per share merupakan kriteria yang tepat untuk segala keputusan pendanaan. Memang, kelemahan seperti ini baru dibahas dalam bab mendatang. Penggunaan leverage keuangan mengakibatkan efek tertentu yang dapat diilustrasikan dengan berkonsentrasi pada kriteria earnings per share. Nah, selanjutnya tabel 6 analisis leverage kombinasi Press Grand Company bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Selanjutnya dalam tabel itu, kenaikan output dari 30.000 menjadi 36.000 unit. Ini merupakan kenaikan 20% pendapatan penjualan. Dari bahasan kita sebelumnya tentang leverage operasi dan data, dapat kita lihat kenaikan penjualan 20% ini diperbesar menjadi 120% kenaikan EBIT. Dari tingkat penjualan dasar $300.000, derajat leverage operasinya 6 kali. Kenaikan 120% EBIT mengakibatkan perubahan EPS dan EASI sebesar 150%. Maka, derajat leverage keuangan yang digunakan 1,25 kali dari analisis itu. 20% kenaikan penjualan mengakibatkan kenaikan 150% dalam kenaikan EPS. Ukuran formal kombinasi leverage menjadi derajat leverage kombinasi dari penjualan dasar sama dengan persen perubahan EPS, persen perubahan penjualan. Selanjutnya, contoh studi soal bisa dilihat dari penjelasan di bawah ini. Nah, selanjutnya kesimpulannya, leverage adalah penggunaan sumber dana tetap seperti utang atau modal saham preferen untuk meningkatkan potensi keuntungan perusahaan. Dengan leverage, perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih besar karena mampu menggunakan dana pinjaman untuk memperluas usaha. Namun, semakin tinggi leverage, semakin besar pula risiko keuangan yang ditanggung, terutama jika pendapatan perusahaan menurun. Oleh karena itu, leverage harus dikelola secara hati-hati
agar memberikan keuntungan tanpa membebani kondisi keuangan perusahaan.